Di balik riuhnya pasar Semarang yang penuh warna dan kehidupan, ada sebuah bayang gelap yang terus mengintai, sekelompok preman yang tak segan mengoyak ketenangan warga dengan ancaman dan kekerasan. Aku, Hanung, seorang intelijen Kopassus yang menyamar sebagai pedagang bakso, berhadapan langsung dengan bahaya yang bisa menghancurkan bukan hanya mimpiku, tapi juga masa depan kota ini. Namun, saat wajah masa lalu muncul dalam wujud seorang teman lama yang kini menjadi musuh, aku pun bertanya, seberapa jauh aku rela melangkah demi keadilan, ketika kepercayaan dan persahabatan mulai terkoyak. Aku, Hanung, menatap keramaian pasar pagi itu dengan mata penuh kewaspadaan. Udara Semarang yang khas, hangat dan bercampur aroma rempah serta asap dari gerobak-gerobak pedagang, menyelimuti sekitarku. Di balik tampilan sederhana sebagai penjual bakso, aku menyembunyikan identitasku sebagai prajurit Kopassus yang sedang menjalankan misi penting. Menyusup ke tengah-tengah kehidupan warga demi mengendus keberadaan kelompok preman yang kian meresahkan, gerobak. Bakso yang kubawa bukan sekadar alat dagang biasa, melainkan pangkalan kecil tempat aku mengamati, mencatat, dan mendengarkan setiap bisik ketakutan yang terselip di antara tawa dan percakapan pedagang. Mereka, para pedagang kecil yang hidupnya bergantung pada lapak sederhana, mulai dihantui oleh ormas bernama Grip. Kekerasan mereka tidak hanya sekadar ancaman kosong, ada darah, ada tangisan, dan ada rasa takut yang menjalar di setiap sudut. Pasar, hari itu, aku melihat seorang pria bertubuh kekar mendekati lapak seorang ibu yang menjajakan sayur. Pria itu bukan pembeli, tapi anggota Grip yang datang menagih setoran, tanpa alasan jelas. Ibu itu hanya bisa menunduk, menggenggam uang seadanya, berharap agar pria itu pergi tanpa mencelakai dirinya. Aku mencatat dengan detail, bagaimana ketakutan itu terpancar di matanya, dan di mataku sendiri, aku merasakan beban yang jauh lebih berat daripada sekadar menjual bakso. Pekerjaan ini bukan tentang dagangan, tapi tentang nyawa dan kehormatan. Menyamar bukan hanya soal mengenakan baju biasa dan mencampur diri dengan keramaian. Ini tentang menahan amarah saat melihat ketidakadilan, menyembunyikan rasa takut agar tidak memberi celah musuh. Dalam hati, aku bertanya, seberapa jauh aku bisa bertahan dalam dunia gelap yang mulai menggerogoti hati masyarakat ini. Waktu terus berjalan, dan setiap hari aku semakin tenggelam dalam jaring yang mereka rajut. Suara-suara samar dari balik kelambu. Malam tentang rencana dan konspirasi mulai aku dengar. Aku tahu, ini bukan sekadar masalah preman biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih licik, yang mengancam tidak hanya para pedagang, tapi juga masa depan kota ini, di sela kesibukan menjajakan bakso. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan mengungkap semuanya. Untuk ibu itu, untuk pedagang kecil lainnya, dan untuk warga Semarang yang layak hidup damai tanpa bayang-bayang teror. Misi ini bukan sekadar tugas, tapi perjuangan yang mengikat hati dan jiwa. Aku siap berkorban, walau itu berarti harus melangkah ke dalam kegelapan yang paling dalam, suasana pasar yang semula penuh warna dan tawa perlahan berubah menjadi panggung ketegangan yang tak terlihat oleh mata awam. Aku, Hanung, tetap berada di balik gerobak bakso kecilku, mengamati setiap gerak-gerik orang-orang di sekitarku dengan cermat. Suara tawar-menawar yang biasanya riuh kini kerap tersela bisikan kecemasan dan waspada. Ormas Grip bukan lagi sekadar ancaman samar. Mereka sudah menjadi bayang-bayang yang selalu mengintai, mengusik setiap napas para pedagang kecil. Aku menyaksikan dengan jelas bagaimana kekuatan dan ketakutan mereka dipaksakan pada orang-orang yang tak berdaya. Hari itu, aku melihat dengan mata kepala sendiri, ketika Grip meneror Pak Yusuf, seorang penjual sayur yang sudah berjualan di pasar selama puluhan tahun. Mereka datang dalam rombongan kecil, membawa tongkat dan senjata tajam. Pak Yusuf yang biasanya tegar, kali ini terlihat gemetar. Aku merasakan kepedihan yang sama seperti saat berada di medan perang. Tapi medan yang aku hadapi sekarang adalah kehidupan nyata para warga biasa. Satu pukulan keras menghantam meja dagangan Pak Yusuf, membuat beberapa buah tomat dan cabai berhamburan ke lantai. "Bayar setoranmu," teriak salah satu anggota Grip. Suaranya penuh amarah dan ancaman. Pak Yusuf hanya bisa mengangguk, merogoh kantongnya dengan tangan gemetar dan menyerahkan uang seadanya. Aku menangkap detak jantungnya yang tak beraturan. Dan aku tahu, ini bukan hanya soal uang. Ini tentang kehilangan rasa aman, kehilangan harga diri. Di balik gerobakku, aku mencoba meredam amarah dan rasa frustrasi yang mulai membara. Aku sadar, menyamar sebagai pedagang bukan berarti aku tak bisa bertindak. Namun, aku harus bijak, karena sekali saja aku lengah, seluruh misi bisa gagal. Bahkan nyawaku terancam,
beberapa kali aku mencoba berinteraksi dengan para korban Grip. Mereka takut, tapi ada juga yang mulai menyimpan kemarahan tersembunyi. Aku mendengarkan dengan seksama setiap cerita mereka, membangun kepercayaan sedikit demi sedikit. Mereka mulai berbicara padaku bukan hanya sebagai sesama pedagang, tapi sebagai seseorang yang mereka percaya. Satu hal yang kuingat jelas adalah wajah seorang anak kecil yang menatapku dengan mata penuh harap di tengah ketakutan. Dia adalah anak dari Burina, penjual kue keliling yang sering menghindar saat Grip lewat. Aku berjanji dalam hati, aku harus melindungi mereka, walau harus berjuang sendirian sekalipun. Namun, bayang-bayang Grip tidak hanya berhenti di pasar. Aku mulai mendengar desas-desus tentang bagaimana mereka mempengaruhi pejabat setempat, bahkan aparat yang seharusnya melindungi warga. Ini menjadi perang yang jauh lebih rumit, bukan hanya melawan preman biasa, tapi jaringan yang berakar kuat dalam sistem. Malam-malamku diisi dengan menyusun laporan dan menganalisa informasi. Aku menghubungi rekan-rekan di TNI dan Polri untuk memastikan bahwa operasi yang direncanakan dapat berjalan efektif. Namun, dalam hatiku, aku tahu, ini akan menjadi perjuangan berat yang menuntut lebih dari sekadar keberanian. Pasar yang dulu hanya tempat mencari nafkah, kini menjadi arena pertempuran yang penuh risiko. Aku harus terus berpura-pura, menyembunyikan identitasku, dan menghadapi kenyataan pahit yang tak pernah aku bayangkan akan kulalui dengan cara seperti ini. Di balik tumpukan mangkuk dan bakso panas yang aku sajikan, ada satu pertanyaan yang terus mengganggu pikiranku, seberapa jauh aku harus melangkah untuk membawa kedamaian kembali? Dan apakah harga yang harus kubayar terlalu mahal untuk sebuah harapan? Setiap pagi aku bangun dengan satu tujuan jelas, menyelami kehidupan pasar yang semakin rumit dan berbahaya. Menjadi pedagang bakso bukan sekadar kedok, tapi jembatan untuk mendapatkan kepercayaan. Dalam keheningan yang terbungkus kesibukan, aku mulai menenun jaring kecil di antara para pedagang. Mereka awalnya melihatku hanya sebagai pedagang baru yang ramah, tapi sedikit tertutup. Namun, dari sapaan hangat dan tawar-menawar ringan, aku perlahan membuka pintu ke dalam dunia mereka, dunia yang selama ini terbungkus ketakutan. Aku mendekati Burina, yang selalu tampak sibuk tapi menyimpan duka yang dalam. Burina, bagaimana keadaan pasar akhir-akhir ini? Tanyaku suatu pagi sambil mengaduk kuah bakso. Dia menatapku, wajahnya yang lelah memperlihatkan beban yang tak terucapkan. Semakin susah, NAK. Grip makin sering datang. Kadang mereka minta lebih dari yang kita punya. Kalau tak mau, bisa jadi masalah besar. Aku mengangguk, merasakan beban itu di dadaku. Kalau boleh tahu, siapa yang biasanya mereka pakai buat mengintimidasi? Dia menunduk sejenak, lalu pelan berkata, ada beberapa orang, tapi yang paling kejam, aku dengar namanya Randy. Dulu, dia anak baik, tapi sekarang jadi pemimpin kecil di Grip. Namanya mencuri perhatianku. Aku menyimpan nama itu dalam catatan. Tahu bahwa informasi sekecil apapun bisa menjadi kunci. Hari-hari berlalu, aku mulai mengumpulkan potongan-potongan puzzle yang terserak di pasar dan ganggang sempit di baliknya. Aku mendengar bisik-bisik tentang pertemuan rahasia, aliansi dengan pejabat tertentu, bahkan bagaimana Grip mendapat suplai senjata dari jaringan yang lebih besar. Satu hal yang pasti, mereka tidak sekadar preman jalanan biasa. Mereka adalah bagian dari organisasi yang terstruktur dan berbahaya. Dalam pertemuan kecil dengan beberapa pedagang yang mulai percaya padaku, aku mengusulkan untuk mulai merekam semua kejadian intimidasi. Kalau kita punya bukti, kita bisa lebih kuat ketika melapor, kataku. Mereka setuju dengan ragu, namun aku tahu itu langkah awal untuk mengubah keadaan. Di balik layar, aku juga berkomunikasi dengan tim intelijen. Informasi yang aku kumpulkan mulai dianalisis dan dikonfirmasi. Aku mulai merancang strategi operasi bersama TNI dan Polri untuk menghancurkan jaringan Grip secara bertahap, namun, yang tak pernah kuduga adalah betapa dalam dan berbahayanya dunia ini. Semakin aku menyelam, semakin aku menemukan sisi gelap yang tak pernah terbayangkan. Suatu sore, saat aku tengah beristirahat di belakang gerobak, seorang pria muda mendekat. Matanya tajam dan penuh waspada. Kau baru di sini, ya? Tanyanya sambil menatapku. Aku mengangguk, tetap tenang. Iya, baru beberapa minggu. Dia tersenyum tipis. Kalau butuh teman bicara, aku ada di sini. Ada sesuatu yang familiar dari wajahnya, tapi aku tak bisa langsung mengenalinya. Hanya saja, perasaan ini tak pernah salah memperingatkan bahaya. Sejak saat itu, aku mulai mengamati pria itu dengan cermat, sadar bahwa dalam dunia yang penuh tipu daya, setiap orang bisa jadi sekutu atau musuh. Dengan setiap hari yang berlalu, aku semakin yakin bahwa misi ini bukan hanya soal menangkap preman,
tapi menyelamatkan jiwa-jiwa yang terjebak dalam pusaran kekerasan dan ketakutan. Aku bertekad untuk terus maju, meski jalan di depan semakin gelap dan berliku. Pagi itu, suasana pasar terasa berbeda. Ada getaran tegang yang merayap di udara, seperti mendung gelap yang siap melepaskan badai. Berita tentang operasi gabungan TNI dan Polri untuk menggulung ormas GRIP sudah menyebar, meski secara resmi belum diumumkan. Aku, Hanung, merasakan jantung berdebar, bukan hanya karena perananku dalam misi ini, tetapi juga karena risiko yang semakin nyata menghampiri. Dari balik gerobak bakso, aku mengawasi dengan mata waspada setiap sudut pasar. Suara-suara biasa kini berubah menjadi bisik-bisik penuh ketakutan dan spekulasi. Pedagang-pedagang kecil yang selama ini menjadi korban GRIP tampak bersemangat, berharap operasi ini akan membawa keadilan dan ketenangan yang lama dinanti. Namun, aku tahu, lawan yang kami hadapi bukan sekedar preman biasa. Mereka terorganisir dengan rapi, memiliki jaringan luas dan kemampuan beradaptasi yang mengerikan. Pagi itu, aku juga menerima instruksi dari pusat komando. Kami harus memastikan operasi berjalan lancar tanpa menimbulkan korban sipil. Target utama adalah markas-markas dan pemimpin-pemimpin kunci GRIP yang selama ini menjadi biang kerusuhan. Aku harus terus menjaga penyamaran sambil mengirimkan informasi terbaru. Tidak lama kemudian, suara sirene mobil polisi dan truk militer mulai memenuhi jalanan. Anggota TNI dan Polri bergerak dengan sigap, menyisir kawasan yang selama ini menjadi basis GRIP. Aku ikut dalam pengamatan dari dalam pasar, siap memberikan koordinasi intelijen. Ketegangan meningkat saat beberapa anggota GRIP mulai merespons dengan mengintimidasi warga dan pedagang yang dianggap berkhianat atau berpotensi menjadi informan. Suasana berubah jadi kacau. Aku melihat seorang pria muda yang kutandai sebelumnya, kini berada di tengah kelompok itu. Tatapan matanya menyiratkan amarah dan kegelisahan. Aku tahu, pertempuran ini tak hanya soal fisik. Ini juga perang psikologis yang menguras tenaga dan pikiran. Dari dalam gerobakku, aku mengamati, mencatat, dan berkomunikasi dengan tim di lapangan. Pada satu titik, aku mendengar teriakan dan suara pecahan kaca. Sebuah toko kecil di ujung pasar diserang. Aku segera bergerak, meski perananku terbatas. Aku berusaha menenangkan para pedagang dan membantu evakuasi mereka yang terluka. Setelah beberapa jam, operasi mulai membuahkan hasil. Beberapa anggota kunci GRIP berhasil ditangkap, dan markas-markas mereka mulai dikosongkan. Namun, keberhasilan ini terasa pahit ketika aku mengetahui bahwa teman masa kecilku, yang kini menjadi salah satu tangan kanan GRIP, belum tertangkap. Nama Randi terus bergaung di pikiranku. Aku sadar, pertarungan ini baru sebatas permulaan. Di balik operasi terbuka ini, ada konflik batin yang mulai menggerogoti hatiku. Bagaimana jika aku harus berhadapan langsung dengan masa lalu yang sudah lama kubuang? Apakah aku mampu mempertahankan fokus dan integritas dalam misi ini? Saat malam tiba dan pasar mulai sepi, aku duduk di depan gerobak, merenungi segala yang terjadi hari itu. Bau bakso yang menguar samar seolah menjadi pengingat bahwa di balik penyamaran ini, aku tetap manusia dengan keraguan dan harapan. Aku berjanji, misi ini harus berhasil. Untuk kota ini, untuk pedagang kecil yang takut, dan untuk diriku sendiri. Yang harus menghadapi kenyataan yang tak pernah mudah. Operasi gabungan TNI dan Polri yang digelar kemarin meninggalkan bekas yang dalam di pasar dan hatiku. Meski markas-markas GRIP telah disisir dan banyak anggotanya ditangkap, bayangan Randi, teman masa kecil yang kini menjadi musuh, terus menghantui pikiranku. Namanya seperti bayangan gelap yang tak bisa kuusir, menandai batas tipis antara tugas dan perasaan. Aku duduk di sudut pasar, tempat biasa aku berjualan bakso, namun malam itu keheningan tidak mengantar ketenangan. Tanganku menggenggam ponsel yang tak henti bergetar dengan pesan-pesan dari pusat intelijen. Mereka meminta laporan terbaru, tapi aku tahu, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar angka dan data. Ada sisi manusia, sisi yang sulit diungkapkan lewat kata-kata. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang Randi. Aku menghubungi beberapa sumber yang dulu mengenal kami berdua, mencoba memahami bagaimana jalan hidupnya bisa berubah drastis seperti ini. Jawaban yang kudapat membuat dadaku sesak. Randi, yang dulu adalah anak baik dan penuh semangat, ternyata terjerumus ke dalam dunia gelap karena tekanan hidup dan pilihan yang salah. Aku teringat saat-saat kami berlatih bersama di markas Kopassus, mimpi kami yang sederhana, melindungi negeri dan menjaga kehormatan. Namun entah kapan dan bagaimana, dia terperosok ke jurang yang berbeda. Satu petunjuk penting aku dapatkan dari seorang mantan anggota GRIP yang kini bersedia bekerja sama dengan kami.
Dia menyebutkan bahwa Randy sebenarnya tidak sepenuhnya bebas memilih jalannya. Ada tekanan besar dari atasan mereka yang lebih tinggi dan jauh lebih berbahaya. Seolah-olah mereka terperangkap dalam sistem yang tak bisa mereka lepaskan. Informasi. Ini mengaduk emosi dalam diriku. Aku dihadapkan pada dilema yang rumit. Apakah aku harus memperlakukan Randy sebagai musuh yang harus ditindak tegas? Ataukah aku harus mencoba mencari cara untuk menyelamatkan teman lama yang sudah terperangkap dalam kegelapan? Di tengah kebingungan ini, aku berusaha tetap menjalankan tugas dengan profesionalisme. Operasi pembersihan terus berlanjut, dan aku terus menyelipkan informasi-informasi penting ke tim di lapangan. Namun, aku mulai melihat sisi lain dari misi ini, sisi kemanusiaan yang tidak bisa diabaikan. Suatu malam, saat aku sedang mengamati pasar dari balik gerobak, sosok Randy tiba-tiba muncul di depan mataku. Wajahnya berubah, bukan lagi seperti anak muda yang dulu aku kenal, tapi seorang pria keras yang penuh luka dan dendam. Tatapannya bertemu denganku, dan dalam sekejap, waktu seolah berhenti, dia berjalan menghampiriku tanpa rasa takut, mungkin juga tanpa ragu bahwa aku tahu siapa dia sebenarnya. Aku berdiri, menyambut kedatangannya dengan campuran rasa waspada dan keingintahuan. Kau yang dulu, Hanung, katanya dengan suara serak. Kau tak berubah. Aku menatapnya dalam diam, berusaha membaca maksud dari kata-katanya. Randy, kenapa kau memilih jalan ini? Dia tertawa pahit. Jalan ini bukan pilihan. Ini adalah takdir yang aku terima, karena aku tak punya tempat. Lane, kau yang sekarang punya pilihan. Apa kau masih percaya pada mimpi kita? Pertanyaan itu menusuk jantungku. Aku teringat janji-janji lama, tekad yang dulu kami buat bersama. Tapi kini, semuanya seperti retak dan hilang dalam kabut masa lalu. Percakapan singkat itu mengubah segalanya. Aku sadar, operasi ini bukan sekadar tentang menangkap dan menghukum, tapi juga tentang memahami alasan di balik sebuah kesalahan. Randy bukan hanya musuh, tapi juga korban dari sistem yang rusak. Aku harus membuat keputusan sulit. Apakah aku akan melanjutkan misi ini dengan kekerasan, ataukah aku akan mencari jalan lain untuk menyelamatkan teman lama yang terperangkap dalam dunia hitam? Sementara itu, tekanan dari atasan di tim operasi semakin kuat. Mereka menuntut hasil cepat, tanpa kompromi. Aku merasakan beban berat yang tak hanya datang dari luar, tapi juga dari dalam diriku sendiri. Dalam hati, aku berjanji pada diriku dan pada Randy, bahwa aku akan mencari cara untuk membawa keadilan tanpa mengorbankan kemanusiaan. Misi ini harus menjadi pelajaran, bukan hanya bagi para pelaku kejahatan, tapi juga bagi aku sendiri. Dengan langkah penuh tekad, aku kembali menyusun strategi, menghubungi rekan-rekan, dan mempersiapkan diri untuk babak baru dalam perjuangan. Ini babak di mana keadilan dan persahabatan diuji dalam pertarungan yang lebih berat dari sebelumnya. Malam itu, udara di kota Semarang terasa berat dan penuh tekanan. Aku duduk sendirian di balik gerobak bakso yang menjadi kedokku, menatap remang lampu pasar yang mulai sepi. Pikiran tentang Randy terus menghantui. Pertemuan kami beberapa hari lalu tidak hanya membuka luka lama, tapi juga memaksaku mempertanyakan segalanya. Siapa aku, siapa dia, dan apa yang benar-benar kutuju dalam misi ini. Dilema itu semakin dalam. Ketika aku menerima kabar dari pusat bahwa operasi akan diperketat, mereka ingin menghancurkan GRIP dengan cara apapun, tanpa kompromi. Target harus dibasmi, tanpa memandang siapapun, bahkan jika itu berarti melibatkan bekas teman atau kerabat. Aku tahu itu adalah perintah, tapi hati kecilku menjerit. Sementara itu, tekanan dari atasan terus datang, mereka menuntut laporan lengkap, keberhasilan operasi, dan hasil cepat. Aku berusaha menyeimbangkan antara loyalitas terhadap tugas dan rasa kemanusiaan yang mulai tumbuh dalam diriku. Menjadi intelijen Kopassus membuat aku terlatih untuk bersikap profesional, tapi tidak berarti aku kehilangan perasaan. Suatu malam, saat aku sedang berkeliling di sekitar pasar, aku melihat beberapa anggota GRIP sedang mengintimidasi pedagang yang menolak menyerahkan uang setoran. Seorang pria muda, yang kukenal sebagai korban sebelumnya, berdiri tegar walau wajahnya tampak pucat. Aku merasa getir melihat ketidakadilan yang terjadi begitu nyata. Lalu, tiba-tiba, bayangan masa lalu kembali menghampiriku. Randy muncul di tengah kerumunan, matanya membara penuh kemarahan. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda di wajahnya, bukan hanya amarah, tapi juga ketakutan yang dalam. Dia berjalan ke arahku, suara-suaranya pelan tapi penuh arti. Hanung, kau harus tahu sesuatu. Aku tidak sepenuhnya bebas di sini. Aku mengangguk, mengajak dia untuk bicara lebih jauh.
jauh dari keramaian dan pandangan orang lain. Kami duduk di sebuah gang kecil yang remang, jauh dari hiruk-pikuk pasar. Randy mulai membuka cerita yang selama ini tersembunyi. Dia mengaku bahwa dia dan anggota GRIP lain sebenarnya terjebak dalam jeratan organisasi yang lebih besar. Atasan mereka yang sebenarnya adalah sosok yang sangat kuat dan kejam, yang mengendalikan segala hal dari balik layar. Kalau kami melawan, kami tahu konsekuensinya, katanya dengan suara bergetar. Mereka bisa menghancurkan kami dan keluarga kami. Aku mendengarkan dengan seksama, merasakan getirnya dilema yang mereka hadapi. Ini bukan sekadar soal hitam dan putih, benar atau salah. Ini adalah perang antara kebebasan dan ketakutan. Keesokan harinya, aku melaporkan informasi ini ke komandanku, berusaha mencari solusi yang tidak hanya mengandalkan kekuatan tapi juga strategi untuk membebaskan para anggota GRIP dari belenggu tersebut. Namun, tidak semua orang di timku setuju. Ada yang melihat ini sebagai kelemahan dan risiko. Mereka menuntut operasi dilanjutkan tanpa kompromi, tanpa mempedulikan siapa yang terjebak. Konflik mulai muncul di antara kami, bahkan di dalam diri sendiri. Aku merasa seolah berada di tengah badai yang memporak-porandakan semua keyakinan lama. Tak lama kemudian, sebuah pengkhianatan terjadi. Informasi penting yang aku sampaikan bocor ke pihak lawan. Serangan mendadak dari GRIP berhasil menggagalkan operasi yang kami rencanakan. Beberapa anggota kami terluka, bahkan ada yang harus dirawat serius. Aku merasakan beratnya beban itu di pundakku. Apakah ada mata-mata di antara kami? Ataukah aku yang terlalu percaya pada orang-orang yang belum tentu bisa dipercaya? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepala, mengaburkan fokus dan melemahkan semangat. Tapi aku tahu, menyerah bukan pilihan. Aku harus menemukan pengkhianat itu dan melanjutkan perjuangan ini dengan segala konsekuensinya. Malam harinya, aku duduk kembali di gerobak, menatap langit yang gelap tanpa bintang. Di sana aku berjanji pada diri sendiri dan pada Randy, bahwa aku tidak akan membiarkan persahabatan dan keadilan hancur oleh pengkhianatan. Ini adalah saatnya aku harus lebih waspada, lebih kuat, dan lebih bijaksana. Karena dalam perang yang tak terlihat ini, hanya mereka yang mampu mengendalikan diri yang bisa menang. Dunia yang kuceritakan selama ini mulai terasa seperti jebakan yang semakin mengikat. Pasar, yang dulu hanya tempat aku menyamar sebagai pedagang bakso, kini berubah menjadi medan perang yang penuh intrik dan bahaya tersembunyi. Pengkhianatan yang terjadi membuat segalanya menjadi lebih rumit dan berbahaya dari yang aku bayangkan. Setelah serangan mendadak dari anggota GRIP yang berhasil menggagalkan operasi kami, suasana di markas menjadi tegang. Rekan-rekanku mulai saling curiga satu sama lain. Aku juga tidak luput dari sorotan, terutama karena aku yang mengumpulkan informasi intelijen. Bayang-bayang pengkhianatan itu mengaburkan fokus, dan setiap langkah harus diperhitungkan dengan sangat hati-hati. Aku duduk di ruang kecil yang biasa kugunakan untuk berkomunikasi dengan tim, menatap layar ponsel yang penuh dengan pesan dari berbagai sumber. Salah satu pesan datang dari Randy. Dia meminta bertemu, katanya ada sesuatu yang penting yang harus aku ketahui. Meski hati was-was, aku menyetujui pertemuan itu. Aku tahu, jika aku ingin menyelamatkan operasi ini dan juga teman lama yang kini menjadi lawan, aku harus mencari jawaban langsung dari sumbernya. Kami bertemu di sebuah gang sempit, jauh dari keramaian pasar dan perhatian orang lain. Wajah Randy terlihat lelah, namun matanya tetap menyimpan bara semangat yang tak mudah padam. Hanung, aku punya informasi yang mungkin bisa mengubah segalanya, katanya pelan. Dia menceritakan tentang jaringan yang lebih besar, sebuah sindikat yang mengendalikan GRIP dan beberapa ormas lain di kota ini. Sindikat ini tidak hanya memeras dan mengintimidasi warga, tapi juga menguasai bisnis ilegal yang merajalela di bawah permukaan. Randy mengaku, selama ini dia terperangkap dalam jaringan ini tanpa jalan keluar. Aku mendengarkan dengan seksama, mencoba menyusun potongan-potongan puzzle yang dia berikan. Informasi itu sangat berharga, namun juga berbahaya. Jika sampai jatuh ke tangan yang salah, bisa menghancurkan lebih dari sekadar operasi kami. Namun di tengah perbincangan, tiba-tiba suara langkah berat terdengar dari belakang. Seorang pria besar muncul, tampak marah dan penuh ancaman. Randy dan aku terkejut, namun aku segera mengenali pria itu. Dia adalah salah satu tangan kanan sindikat yang selama ini menjadi momok. Kalian berdua terlalu berani, ucap pria itu dengan suara serak. Kalau kau, Randy, mencoba mengkhianati kami, aku yang akan menghukummu. Dan kau, Hanung, jangan ikut campur terlalu jauh. Aku berdiri, menatap tajam ke arah pria itu. Ini bukan Sol Caberanian. Ini Sol Catalan dan Kamenusian. Pria itu mengangkat bahu, sinar mata yang dingin seperti es.
Kamu tidak mengerti, intelijen. Dunia ini bukan hitam putih. Kadang kita harus memilih bertahan di kegelapan untuk bertahan hidup. Dalam sekejap, situasi berubah menjadi konfrontasi yang menegangkan. Aku tahu jika ini berlanjut, akan ada pertumpahan darah. Tapi aku tidak bisa mundur. Bukan sekarang, beruntung, sebelum ketegangan memuncak, suara sirene polisi terdengar di kejauhan. Pria itu mundur dengan cepat, meninggalkan kami berdua di gang itu. Kami saling pandang, sadar bahwa waktu kami terbatas dan bahaya terus mengintai. Setelah peristiwa itu, aku semakin yakin bahwa operasi ini harus segera dituntaskan. Namun aku juga sadar bahwa cara konvensional tidak akan cukup. Aku harus mencari strategi baru, yang tidak hanya mengandalkan kekuatan, tapi juga kecerdikan dan pengertian. Di malam hari, saat pasar mulai sepi dan sepi, aku duduk sendiri di balik gerobak, memikirkan langkah berikutnya. Randy ada di pihakku sekarang, tapi kami tahu itu belum cukup. Kami harus mengungkap sindikat itu dan memutus rantai yang menjerat banyak nyawa. Pertarungan belum selesai, dan aku sadar bahwa dalam dunia yang penuh pengkhianatan ini, hanya mereka yang kuat dan cerdas yang bisa bertahan. Aku harus menjadi salah satunya. Malam itu, udara di pasar Semarang begitu dingin dan sunyi. Lampu-lampu jalan berkelap-kelip, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di antara bangunan tua. Di balik gerobak bakso yang menjadi kamuflasemu, aku mempersiapkan diri. Ini bukan sekadar malam biasa, ini adalah malam yang akan menentukan nasib operasi kami, dan mungkin juga nyawa beberapa orang yang kukenal baik. Setelah pertemuan intensif dengan Randy dan anggota tim intelijen lain, kami merancang serangan terakhir untuk menggulung sindikat yang selama ini mengendalikan Ormas Grip. Informasi yang diperoleh dari Randy sangat krusial. Dia mengetahui lokasi markas rahasia dan pola pergerakan para pemimpin sindikat. Tapi, rencana ini berisiko besar. Kami harus masuk tanpa memberi ruang bagi musuh untuk melarikan diri. Sambil mengikatkan kain di kepala, aku menatap wajah istriku yang setia mendukung dari kejauhan. Dia tahu betapa berat beban yang kupikul, tapi dia juga tahu aku harus menyelesaikan ini demi keamanan mereka semua, terutama para pedagang kecil yang selama ini menderita. Di tengah keramaian pasar, kami bergerak seperti bayangan. Setiap langkah dipenuhi kewaspadaan, setiap detik berharga. Aku membawa tas kecil berisi peralatan komunikasi dan perlengkapan darurat. Suasana tegang menyelimuti kami, tapi tekad lebih kuat dari rasa takut. Kami mendekati markas sindikat, sebuah gudang tua di sudut kota yang jarang dilalui orang. Dari kejauhan, aku melihat beberapa penjaga bersenjata sedang berpatroli. Tim kami bergerak pelan, menghindari sorotan lampu dan kamera pengintai yang tersebar. Ketika tiba waktunya, kami membuka serangan secara bersamaan. Suara tembakan dan teriakan pecah, mengoyak sunyinya malam. Aku merasa denyut adrenalin mengalir deras dalam tubuh, menguatkan langkah meski lelah dan ragu berusaha menyelinap. Di tengah kekacauan, aku terpisah dari tim. Suara langkah cepat mendekat, dan tiba-tiba seseorang menarik lenganku. Ketika aku menoleh, aku melihat wajah Randy yang penuh kecemasan. Kita harus ke ruang bawah tanah. Mereka menyembunyikan sesuatu di sana, katanya. Tanpa banyak tanya, aku mengikuti dia menuruni tangga yang gelap dan licin. Di bawah tanah, kami menemukan ruang yang dipenuhi dengan dokumen, uang tunai, dan barang bukti lain yang menguatkan operasi kami. Tapi sebelum sempat mengambil semuanya, suara kaki menghampiri. Pemimpin sindikat muncul, sosok besar dengan tatapan tajam dan aura yang mengancam. Kalian pikir bisa menghancurkan kami semudah itu? Suaranya dingin dan menusuk. Pertarungan sengit pun terjadi. Aku beradu fisik dan strategi dengan pria itu, merasa berat dan penuh risiko. Tapi aku tahu, ini bukan hanya tentang kekuatan, melainkan juga tentang keberanian dan keadilan. Saat pertarungan mencapai puncaknya, tim lain datang, menyusul dan memberikan bantuan. Pemimpin sindikat akhirnya berhasil ditangkap, dan anggota lainnya menyerah atau melarikan diri. Setelah operasi berakhir, aku berdiri di tengah reruntuhan, merasakan kelegaan yang dalam sekaligus duka. Banyak korban berjatuhan di kedua sisi, dan itu meninggalkan luka yang sulit dihapus. Randy berdiri di sampingku, wajahnya menunjukkan kelelahan dan penyesalan. Aku berhutang padamu, Hanung. Kalau bukan karena kau, aku mungkin sudah kehilangan segalanya. Aku menepuk bahunya dengan lembut. Kita berdua punya kesempatan baru, Randy. Ini bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang lebih baik. Keesokan harinya, berita tentang keberhasilan operasi menggema di seluruh kota. Pasar kembali hidup tanpa bayang-bayang ketakutan. Pedagang kecil bisa bernapas lega. Namun, aku tahu,
Perjuangan sebenarnya baru saja dimulai. Dunia ini penuh dengan bayang-bayang dan tantangan, dan aku harus terus menjaga apa yang telah kami raih. Di balik segala luka dan pengorbanan, aku belajar bahwa keberanian bukan hanya tentang bertarung, tapi juga tentang mampu berdamai dengan masa lalu dan memilih jalan yang benar. Malam itu, suara riuh pasar mulai mereda. Lampu-lampu jalan perlahan meredup, menggantikan hiruk-pikuk menjadi sunyi yang agak menenangkan. Namun, bagi aku, kelegaan itu terasa sementara, seperti embun pagi yang mudah menguap oleh terik matahari. Kemenangan atas sindikat itu memang membawa harapan baru, tapi luka yang ditinggalkannya jauh lebih dalam daripada yang bisa kulihat. Setelah operasi besar itu, aku menyadari bahwa hidup ini bukan hanya tentang pertempuran fisik melawan musuh yang jelas. Ada perang yang jauh lebih rumit, yaitu perang melawan diri sendiri dan masa lalu yang tak kunjung pergi. Randy, yang dulu adalah teman masa kecil, kini menjadi cermin dari kemungkinan yang menghantui masa depanku, sebuah peringatan bahwa setiap pilihan membawa konsekuensi yang tak terelakkan. Aku duduk di bangku kayu kecil di pinggir pasar, menyaksikan beberapa pedagang mulai membereskan dagangan mereka. Wajah mereka lila tapi penuh harap. Ada yang tersenyum ringan, sesekali berbisik tentang masa depan yang mungkin lebih cerah. Tapi ada juga yang tetap diam, wajahnya masih menyimpan ketakutan dan duka. Istriku datang mendekat, membawa secangkir teh hangat. Dia duduk di sampingku, tanpa berkata banyak, tapi kehangatannya cukup untuk menenangkan sebagian kecil kegelisahan yang bergejolak di dadaku. Kau baik-baik saja? Tanyanya dengan suara lembut. Aku menggeleng pelan. Lebih baik dari sebelumnya, tapi aku belum benar-benar selesai. Dia menggenggam tanganku, memberikan dukungan yang selama ini aku butuhkan. Kau sudah lakukan yang terbaik. Kadang, luka perlu waktu untuk sembuh. Aku tahu dia benar. Tapi aku juga tahu ada hal-hal yang tidak bisa dihapus begitu saja dengan waktu. Dalam beberapa hari setelah operasi, aku mulai menyusun laporan lengkap untuk atasan. Namun, saat aku menggali lebih dalam, aku menemukan fakta mengejutkan. Ada beberapa pejabat di pemerintahan lokal yang ternyata turut bermain dalam jaringan sindikat itu. Mereka menggunakan posisi dan kekuasaan untuk melindungi kejahatan yang selama ini merusak masyarakat. Fakta itu membuat darahku mendidih. Perlawanan kami selama ini bukan hanya melawan preman dan sindikat, tapi juga melawan korupsi yang merajalela. Di dalam struktur kekuasaan, aku mulai merasa sendirian. Siapa yang bisa dipercaya? Apakah aku harus terus berjuang sendirian melawan gelombang yang jauh lebih besar dari yang kubayangkan? Randy mencoba membantuku, namun beban di pundaknya juga berat. Dia ingin memperbaiki kesalahannya, tapi masa lalu terus menghantui langkahnya. Kami sering berbicara larut malam, berusaha mencari cara agar perjuangan kami tidak sia-sia. Suatu malam, aku mendapat ancaman melalui pesan singkat. Kata-katanya dingin dan tanpa ampun, menyiratkan bahwa aku sudah terlalu jauh masuk ke dalam rahasia yang seharusnya tetap tersembunyi. Aku tahu ini bukan hanya peringatan kosong. Bahaya nyata mengintai, dan aku harus lebih berhati-hati dari sebelumnya. Di tengah tekanan dan bahaya yang semakin nyata, aku juga mulai merasakan perubahan dalam diriku. Dulu, aku percaya bahwa kekuatan dan keberanian adalah segalanya. Tapi, kini, aku belajar bahwa keteguhan hati, kesabaran, dan kemampuan untuk memaafkan juga merupakan senjata ampuh dalam menghadapi kegelapan. Aku memutuskan untuk memperkuat hubungan dengan komunitas sekitar, membangun jaringan yang solid agar tidak ada lagi ruang bagi kejahatan untuk tumbuh. Aku berbicara dengan para pemimpin masyarakat, tokoh agama, dan orang-orang yang peduli dengan perubahan. Perjuangan ini bukan hanya milikku, tapi milik kita semua. Namun, di balik upaya itu, aku tak bisa mengabaikan rasa sakit yang terus menggerogoti hatiku. Pertemuan dengan Randy telah membuka luka lama yang sulit ditutup. Persahabatan yang dulu begitu erat kini berubah menjadi beban dan tanda tanya besar. Apakah aku bisa benar-benar memaafkannya? Apakah aku siap menerima kenyataan bahwa teman masa kecilku kini berdiri di sisi yang berlawanan? Jawaban atas pertanyaan itu tidak mudah ditemukan. Namun aku sadar, setiap langkah yang kuambil dari sekarang akan menentukan siapa aku sesungguhnya. Apakah aku hanya seorang prajurit yang tunduk pada perintah, atau seorang manusia yang berani memilih jalan hati dan keadilan? Malam itu, aku menatap bintang di langit, mencari kekuatan dari alam semesta yang luas dan tak terbatas. Aku berjanji pada diri sendiri, bahwa apapun yang terjadi, aku akan terus berjuang. Bukan hanya untuk diriku, bukan hanya untuk misi, tapi untuk masa depan yang lebih baik bagi semua orang yang kucintai. Karena dalam kegelapan sekalipun, ada cahaya yang selalu menunggu untuk ditemukan.
udara pagi menyusup masuk lewat jendela kecil di ruang kerjaku, membawa serta aroma pasar yang mulai hidup kembali. Suara tawar-menawar pedagang dan gelak tawa anak-anak menggema, memberi harapan. Baru bagi Semarang yang pernah diliputi ketakutan. Namun, bagi diriku, Hanung, pagi itu membawa beban yang lebih berat dari biasanya. Selama berminggu-minggu, aku bergumul dengan pikiran dan perasaan yang bercampur. Kemenangan atas sindikat yang menguasai kota ini memang menandai babak baru, tapi luka yang tersisa belum benar-benar sembuh. Korupsi yang merajalela, pengkhianatan dari orang-orang yang dipercaya, serta bayang-bayang masa lalu yang selalu mengintai. Semua itu terus menghantuiku, namun aku tahu, waktu untuk meratapi telah lewat. Kini saatnya untuk bertindak lebih tegas dan bijaksana. Aku harus memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan, bukan hanya di atas kertas, tapi di hati setiap warga. Setelah pertemuan terakhir dengan Randi, aku merasa ada kekuatan baru yang tumbuh di dalam diriku, sebuah tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak bisa membiarkan persahabatan lama menjadi alasan untuk membiarkan kejahatan berlanjut. Tapi aku juga tidak ingin menghancurkan satu-satunya harapan Randi untuk berubah. Aku mulai menyusun rencana besar. Operasi Gabungan. Dengan TNI dan Polri akan diperluas, melibatkan lebih banyak elemen masyarakat. Fokus kami tidak hanya menggulung sindikat, tapi juga memulihkan kepercayaan dan membangun solidaritas. Dalam rapat yang diadakan di markas besar, aku menyampaikan strategi baru ini dengan penuh keyakinan. Semua anggota tim mendengarkan dengan seksama, menyadari bahwa ini adalah momen penting. Ini bukan sekadar operasi, kataku, ini adalah perjuangan untuk masa depan. Kita harus melibatkan semua pihak, polisi, tentara, masyarakat, bahkan para tokoh agama dan pemuda. Kita harus bersatu untuk melawan kegelapan yang selama ini membayangi. Randi, yang duduk di barisan depan, menatapku dengan mata penuh harap, sekaligus ketakutan. Aku tahu dia merasa bertanggung jawab atas masa lalu, tapi aku juga melihat bahwa dia ingin memperbaiki semuanya. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan koordinasi yang intens. Aku sering mengunjungi pasar, berbicara dengan pedagang, mendengarkan keluhan dan aspirasi mereka. Mereka menyambutku dengan hangat, memberi semangat untuk terus maju. Wajah-wajah mereka yang dulu penuh ketakutan kini mulai bersinar dengan keyakinan, namun, perjuangan itu bukan tanpa rintangan. Pejabat korup yang selama ini diam-diam mendukung sindikat masih berusaha menggagalkan usaha kami. Aku menerima beberapa kali ancaman keras, bahkan percobaan serangan kecil yang berhasil kami cegah berkat kewaspadaan tim. Suatu malam, saat aku sedang berdiskusi dengan kepala kepolisian setempat, tiba-tiba teleponku berdering. Suara di ujung sana berbisik dengan nada mengancam, berhentilah, atau kau dan orang-orang yang kau sayangi akan menanggung akibatnya. Aku menarik napas dalam-dalam. Ancaman itu tidak membuatku gentar, malah semakin menguatkan tekad. Aku harus melindungi bukan hanya diriku sendiri, tapi seluruh warga yang berharap pada kami. Dalam menghadapi tekanan ini, aku menemukan kekuatan dari keluargaku. Istriku selalu menjadi pelindung dan penghibur terbaik. Malam-malam panjang dihabiskan dengan cerita dan doa, saling menguatkan agar tidak terpuruk. Namun, saat aku kembali ke markas, aku menemukan Randi sendirian, tampak murung. Hanung, katanya dengan suara pelan, aku mendapat kabar buruk. Beberapa anggota sindikat yang lolos mulai mengumpulkan kekuatan kembali. Mereka berencana menyerang balik dan menguasai kembali pasar. Detik itu, jantungku berdegup kencang. Kita harus segera bertindak. Tidak boleh sila. Randi mengangguk, tapi aku bisa merasakan beban yang menggelayuti bahunya. Kami berdua tahu bahwa pertempuran ini belum benar-benar selesai. Malah, ini baru permulaan babak baru yang lebih berat. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan kesiapan penuh. Tim gabungan TNI Polri bersama relawan masyarakat semakin solid, melakukan patroli rutin dan menyebarkan informasi ke seluruh penjuru kota. Aku terus mengawasi perkembangan dengan cermat, menjaga komunikasi dengan berbagai elemen yang terlibat, namun, di balik itu semua, kegelisahan tetap menghantui. Aku terus teringat akan Randi, teman masa kecil yang kini berada di sisi berseberangan. Pertemuan kami terakhir kali masih membekas dalam ingatan, tatapan penuh penyesalan dan rasa takut, namun juga keinginan kuat untuk menebus kesalahan. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah dia benar-benar bisa berubah? Apakah aku harus memberi kesempatan kedua? Ataukah kewajibanku sebagai aparat mengharuskan aku untuk bertindak tegas demi kebaikan yang lebih besar? Malam itu, setelah rapat koordinasi selesai, aku memutuskan untuk menemui Randi secara pribadi. Kami bertemu di sebuah warung kecil di pinggir jalan, tempat yang dulu sering kami kunjungi saat masih anak-anak.
dia menatapku dengan mata yang penuh pertanyaan, lalu berkata, Hanung, aku tahu aku sudah salah. Tapi aku ingin keluar dari dunia ini. Aku ingin hidup yang berbeda. Aku butuh bantuanmu. Hati ini teriris, tapi aku tahu waktu tak boleh terbuang. Kalau kau benar-benar serius, kita akan cari jalan bersama. Tapi kau harus siap menghadapi konsekuensinya. Percakapan itu menjadi titik balik. Aku mulai memasukkan Randi dalam rencana rehabilitasi dan perlindungan saksi, berharap dia bisa menjadi saksi kunci dalam mengungkap jaringan lebih dalam. Namun, musuh tak tinggal diam. Pada suatu malam yang gelap, serangan mendadak dilancarkan oleh sisa-sisa sindikat. Pasar yang baru pulih kembali diguncang oleh kekacauan dan kerusuhan. Aku dan tim harus bertarung habis-habisan mempertahankan keamanan di tengah pertempuran. Aku melihat Randi terluka parah, berusaha melindungi warga yang tak berdosa. Tanpa ragu, aku membawanya ke tempat aman, meski risiko nyawaku sendiri terancam. Saat menatap wajahnya yang penuh luka dan kelelahan, aku menyadari bahwa ini bukan hanya soal tugas atau hukum, tapi soal kemanusiaan. Kami, yang pernah tumbuh bersama, kini terikat oleh takdir yang rumit, antara persahabatan dan keadilan. Seiring fajar mulai menyingsing, kekacauan mulai mereda. Polisi dan tentara berhasil menguasai situasi. Namun, luka fisik dan batin masih membekas. Hari-hari berikutnya dihabiskan dengan proses pemulihan dan penyelidikan lebih lanjut. Randi perlahan mulai membuka diri dan bekerja sama, memberikan informasi yang selama ini tersembunyi. Aku pun merasa damai, meski perjuangan belum berakhir. Aku tahu, di balik setiap luka, selalu ada harapan untuk cahaya baru.